Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan hingga memperlancar segala aktivitas serta mempermudah segala urusan. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang kita rasakan di saat ini. Oke, perkenalkan, nama saya Rusli. Saya dari kelas B, NIM F02200530, Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan masalah erah globalisasi terhadap agama, yaitu yang pertama ada gaya hidup atau tantangan kemajuan zaman, yang kedua adalah pendidikan Islam erah, dan yang ketiga adalah dampak erah globalisasi terhadap Islam. Yang pertama adalah gaya hidup. Mengingat di zaman ini pengaruh kemajuan zaman itu sangat tampak ada tanda-tanda yang buruk yang melanda masyarakat kita, terutama di kalangan generasi muda. Sudah mulai menyukai tingkah laku yang kurang moral, mulai dari berpakaian yang sehari-hari. Kita sering menjumpai anak muda, bahkan kita sering melihat, bahkan masih banyak duduk di bangku sekolah sudah berani menentang orang tua mereka. Nah, ini sering kita melihat ataupun di media ataupun di berita seseorang anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Mereka belagak pemberani, jauh dari tata kerama. Mereka lebih bangga ugal-ugalan daripada berpakaian sopan. Mereka lebih menyukai pakaian yang ke barat-baratan daripada memakai pakaian yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan tidak melanggar agama. Mereka sudah tampak malu memakai pakaian yang sopan, malahan bangga dengan memakai pakaian yang amoral. Kita melihat anak-anak muda dan remaja-remaja sekarang lebih menyukai membaca buku-buku porno serta waktu habis karena bermain games daripada membaca buku-buku agama, daripada membaca buku-buku yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Bukan berarti kita menolak zaman, kita tidak bisa menolak mode. Bahwa di saat zamannya batu aki, di zamannya bunga, kita tidak bisa menolak mode. Tapi kita harus mengikuti, sebagaimana dikatakan dalam ulama Arab, dia mengatakan seperti ini: Al-Islamu la yatbas samana wala huwa yakuhus samanu walakinna Islamu iridu taqadus samani. Yang artinya bahwa Islam tidak mengikuti zaman, dan Islam tidak mengikuti zaman, tapi dia tidak pula ketinggalan zaman, tapi memelihara kemajuan zaman. Nah, itu dia, bahwa kita tidak bisa menolak mode. Itu adalah penjelasan dari ulama Arab. Kita lanjut ke materi, bahwa kita sering melihat anak-anak yang berhubungan intim secara bebas serta terang-terangan, secara bebas. Inilah kemajuan zaman. Bahkan kita dikejutkan dengan menurut catatan PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, mulai sepanjang tahun 2008 saja, dari sekitar 300 lebih responden yang diteliti pelajar SMP dan SMA, sebagai besar di antaranya sudah sering berzina, bahkan ada yang sudah hamil. Sekarang yang sekitar 14% dari mereka melakukan perbuatan yang amoral, yaitu berzina, yang itu dilakukan di sekolah. Sedangkan 28% dari mereka melakukan di rumah. Mereka melakukan di tempat yang seperti di rekreasi atau di hotel-hotel. Ini tidak jarang saya jumpai, bahkan saya sering di daerah saya sering mendapatkan anak-anak yang masih di bawah umur. Di Papua terdapat sekitar ratusan pelajar yang menghidam HIV/AIDS. Dari jumlah tadi 60% lebih diderita pelajar asli Papua, dan 40% lagi pelajar non Papua, yaitu asli pendatang.
sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS KPAD Provinsi Papua. Yang kedua adalah pendidikan Islam dan era globalisasi. Bagaimanakah pendidikan Islam dan era globalisasi? Bagi orang Islam, pengetahuan bukan merupakan bagian tindakan atau titik pikiran yang terpenting ya, yang abstrak, melainkan merupakan bagian yang paling dasar dari dasar kemajuan dan pandangan dunia atau disebut dengan wall views Oleh sebab itu tidak mengherankan bahwa ilmu tidak memiliki arti demikian penting bagi kaum muslimin pada awalnya, sehingga tidak terhitung banyaknya pemikiran-pemikiran yang menganut pengaruh konsep ini ya, konseptualisasi yang mereka lakukan tanpa dalam upaya mendefinisikan ilmu yang tidak ada habis-habisnya. Begini ya, dalam umat beragama itu kita tidak membatasi diri untuk mencari ilmu, bahwa kita sudah kuliah, kita tidak sudah menimba ilmu di luar kampus, tetapi tidak ya, sebagai umat beragama kita bisa menimba ilmu, bahwa kita bisa mengambil ilmu-ilmu di salah satu di organisasi ataupun di pesantren ya, itu bisa bahkan diwajibkan ya, bahkan kita diwajibkan sebagai umat beragama. Sebagai susu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Bakri, tolabul ilmi faridatu ala kulli muslimin ala tul muslimati, bahwa kita diwajibkan ya untuk menuntut ilmu ya, itu kita diwajibkan mencari, itu wajib ya bagi setiap muslimin laki-laki dan muslimati perempuan, itu wajib bagi kita, bahwa kita menuntut ilmu itu tidak ada habis-habisnya ya. Yang ketiga adalah dampak era globalisasi terhadap pendidikan Islam. Bagaimanakah dampak era globalisasi terhadap pendidikan Islam? Kehadiran globalisasi tentunya dapat pengaruh bagi kehidupan ya. Suatu negara seperti Indonesia memiliki dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang-bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, serta sosial budaya dan lain-lain sebagainya ya, atau mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme serta kebangsaan. Adapun pengaruh positif globalisasi yaitu yang pertama dilihat dari sisi globalisasi politiknya. Pemerintah dijadikan secara terbuka serta demokrasi, bahwa pemerintah adalah bagian suatu negara. Jika pemerintah dijalankan secara jujur dan dinamis, tentunya akan mendapatkan tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Yang kedua adalah aspek globalisasi ekonomi, terbuka adanya definisi negara. Hal tersebut seperti pasar sentral mempermudah pekerja serta ekonomi, serta memperbuka nasional bangsa. Yang ketiga, dari globalisasi budaya kita dapat meniru pola berpikir seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Kesimpulan dari era globalisasi ini yaitu era globalisasi itu membawa dampak yang besar dalam pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama ya, bertambahnya canggihnya teknologi, maka semakin mudah kita mengakses informasi ya, dan tidak jarang itu kita mendapatkan dampak yang buruk dari globalisasi, bahwa sesuatu yang tidak pantas dilihat kita dapat bisa melihatnya ya. Maka mendapat fungsi yang nasional, bahkan menuntut adanya angkatan kerja yang bertujuan dalam berpendidikan, seperti yang dikatakan Sikaldine, Kaidan, and Volusius. Yang ketiga yaitu kerjasama pendidikan mutlak yang diperlakukan
diperlakukan internasional di bidang pendidikan agar mendapat di sisi lain mendapat konsekuensi globalisasi. Terima kasih Bu, sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang enak didengar, itulah kebatasan kemampuan saya. Karena sebagai manusia hanya bisa berusaha, sebagaimana dikatakan, dari mana datangnya ular kalau bukan dari beluk melukar, dari mana datangnya pintar kalau bukan dari sholat dan belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.